Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Ulya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama materi persamaan nilai mutlak. Ini merupakan materi matematika umum kelas 10 semester 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak. Ada beberapa bentuk umum persamaan nilai mutlak, antara lain: yang pertama, nilai mutlak dari fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Yang ketiga, nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Untuk fx dan gx, fungsi dalam variabel x. Berikutnya, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, menggunakan grafik. 1. Untuk persamaan nilai mutlak dari fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Grafik y1 sama dengan nilai mutlak dari fx dan y2 sama dengan c digambarkan pada satu bidang kartesius. 2. Untuk persamaan nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Grafik y1 sama dengan nilai mutlak dari fx dan y2 sama dengan nilai mutlak dari gx digambarkan pada satu bidang kartesius. Yang ketiga, nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Grafik y1 sama dengan nilai mutlak dari fx dan y2 sama dengan gx digambarkan pada satu bidang kartesius. Titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak tersebut. Kemudian berikutnya dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak. Menurut definisi, fx sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan ax ditambah b jika ax ditambah b lebih dari sama dengan 0, atau negatif dari ax ditambah b jika ax ditambah b kurang dari 0. Dari definisi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan c. Ini ekivalen dengan ax ditambah b sama dengan c. Atau nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan c ekivalen dengan negatif dari ax ditambah b sama dengan c ekivalen dengan ax ditambah b sama dengan negatif c. Sehingga persamaan nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan c dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ax ditambah b sama dengan c atau ax ditambah b sama dengan negatif c. Cara berikutnya yaitu menguadratkan kedua ruas. Cara ini bisa digunakan jika kedua ruas bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke contoh.
contoh 1, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 3. Penyelesaian A menggunakan grafik. Misalkan Y1 sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 1 dan Y2 sama dengan 3. Untuk menentukan grafik Y1 sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 1 digunakan tabel bantu berikut. Nah, di sini tabel bantunya nilai X-nya bebas. Untuk contoh, saya menggunakan nilai X-nya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Y1 diperoleh dengan memasukkan nilai X ke fungsi Y1. Sehingga untuk X sama dengan negatif 2, Y1-nya bernilai 3. Diperoleh dari nilai mutlak dari negatif 2 dikurangi 1. Ini sama dengan nilai mutlak dari negatif 3, maka Y1-nya 3. Untuk X sama dengan negatif 1 diperoleh Y1-nya 2. Demikian seterusnya hingga ketika X sama dengan 4 diperoleh Y1-nya bernilai 3. Sedangkan grafik Y2 sama dengan 3 ini berarti sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 0,3. Sehingga diperoleh grafik seperti berikut. Nah, bisa diperhatikan grafiknya. Dari grafik tersebut, Y1 berwarna merah. Nih, yang grafik nilai mutlak dari X dikurangi 1 itu yang berwarna merah. Dan Y2 berwarna biru. Ini grafik yang Y sama dengan 3 itu berwarna biru. Tampak bahwa kedua grafik berpotongan di titik X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4. Jadi, penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 3 adalah negatif 2 atau 4. Untuk cara yang lain menggunakan definisi nilai mutlak. Berdasarkan definisi, penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 3 ini ekivalen dengan X dikurangi 1 sama dengan 3 atau X dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Sehingga ekivalen dengan X sama dengan 3 ditambah 1 atau X sama dengan negatif 3 ditambah 1. Ekivalen dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Jadi, penyelesaian persamaan nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 3 adalah negatif 2 atau 4. Ini hasilnya sama dengan cara yang A. Kemudian cara ketiga, menguadratkan kedua ruas. Nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 3 ini ekivalen dengan nilai mutlak dari X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Ekivalen dengan X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 9. Ini ekivalen dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 9. Ekivalen dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 9 sama dengan 0. Ekivalen dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah,
Setelah bentuk tersebut kita faktorkan sehingga menjadi X ditambah 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh X nya sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Jadi penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 3 adalah negatif 2 atau 4. Nah, dari sini kita bisa lihat menggunakan cara apapun, jika hasilnya benar akan menghasilkan hasil yang sama. Lanjut ke contoh 2. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 3 dengan menguadratkan kedua ruas. Nah, ini di soal diminta menggunakan menguadratkan kedua ruas. Maka penyelesaiannya nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 3, masing-masing dikuadratkan, sehingga diperoleh nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 3 dikuadratkan. Ini ekuivalen dengan 2x dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan diperoleh bentuk 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Ini ekuivalen dengan 4x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 6x ditambah 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri seluruhnya. Ini ekuivalen dengan 3x kuadrat dikurangi 18x sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 3x kali x dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Jadi penyelesaian persamaan nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 3 adalah 0 atau 6. Selanjutnya contoh 3. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari x ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 1 dengan definisi nilai mutlak. Ini menggunakan definisi. Penyelesaian, ingat bahwa persamaan nilai mutlak dari fx sama dengan gx memiliki syarat gx harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga persamaan nilai mutlak dari x ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 1 memiliki syarat 2x kurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan 2x lebih dari sama dengan 1, ekuivalen dengan x lebih dari sama dengan setengah. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka penyelesaiannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, untuk x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0, maka x ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 1, ekuivalen dengan x dikurangi 2x sama dengan negatif 1 dikurangi 3. Ini kita kumpulkan, yang ada x-nya kita taruh di ruas kiri, yang tidak ada x-nya kita taruh di ruas kanan, sehingga diperoleh negatif x sama dengan negatif 4, ekuivalen dengan x sama dengan 4. Yang kedua, untuk x ditambah 3 kurang dari 0, maka x ditambah 3 sama dengan negatif dari 2x dikurangi 1, ekuivalen dengan x ditambah 3 sama dengan negatif 2x ditambah 1. Dengan cara yang sama kita peroleh x ditambah 2x sama dengan 1 dikurangi 3. Ini ekuivalen dengan
3x sama dengan negatif 2. Ekivalen dengan x sama dengan negatif 2 per 3. Ini tidak memenuhi karena tadi ada syarat x-nya harus lebih dari sama dengan setengah. Jadi penyelesaian persamaan nilai mutlak dari x ditambah 3 sama dengan 2x dikurangi 1 adalah 4. Demikian penjelasan untuk persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.